Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kopel 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penyusunan laporan teknik. Saya selaku moderator akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis laporan. Laporan berarti segala sesuatu yang dilaporkan oleh pihak tertentu kepada pihak lain mengenai suatu masalah, baik secara lisan ataupun tertulis, dan baik dalam kurun waktu tertentu secara rutin maupun dalam waktu tertentu saja. Pengertian ini menunjuk unsur dan keilmiahan dalam penyusunan laporan. Jenis laporan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, dilihat dari segi isi atau materi yang dilaporkan. Kita mengenal jenis laporan penelitian, laporan keuangan, dan laporan penghasilan. Kedua, kita lihat dari waktu laporannya yang periodik. Kita mengetahui jenis laporan tahunan, triwulan, laporan semester, laporan bulanan, dan laporan mingguan. Ketiga, dilihat dari cara menyampaikan laporan. Kita mengetahui jenis laporan secara lisan dan tertulis. Keempat, dilihat dari bentuk pelaksanaan suatu kegiatan. Kita mengenal jenis laporan kegiatan tertentu seperti laporan kegiatan reuni, laporan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, laporan kegiatan wisuda. Kelima, dalam kehidupan akademik di perguruan tinggi, terdapat jenis-jenis laporan yang erat kaitannya dengan tugas perkuliahan seperti laporan buku, laporan bab, laporan kuliah lapangan, dan laporan artikel jurnal. Di samping jenis-jenis tadi, terdapat pula laporan yang dikenal pada lingkungan organisasi atau institusi lain. Jenis-jenis laporan di atas dapat didefinisikan mengacu pada pengertian umum yang disajikan di atas dan dengan mempertimbangkan isi, waktu, cara, dan bentuk laporan serta lingkungannya, agar pihak penerima laporan dapat memahami isi laporan dengan mudah dan cepat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Andrea Kasvari. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang menulis laporan efektif. Adapun bentuk laporan penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi terdiri atas komponen judul, nama, dan kedudukan tim pembimbing, pernyataan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Kemudian lampiran bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan hasil-hasil penelitian, bab 5 kesimpulan dan rekomendasi daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup penulis. Secara umum laporan terdiri atas beberapa komponen sebagai berikut. A. Identitas laporan, bagaimana ini memuat judul penyusun dan kata pengantar. Kemudian menulis laporan efektif. Salah satu bentuk komunikasi adalah laporan tertulis. Tiap bagian atau departemen perlu melaporkan segala aktivitasnya pada manajemen agar dapat tercipta kecepatan arus informasi untuk memudahkan pengambilan keputusan. Laporan digunakan sebagai dasar perencanaan, pengendalian, peraturan tugas, dan menggerakkan sumber daya pengambilan keputusan agar dapat menyusun laporan yang baik dan efektif. Perlu disiapkan dengan matang. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah seperti berikut. Sebelum melanjutkan tentang cara-cara menulis laporan,
pengambilan kebijakan akan senang membaca laporan yang efektif. Efektif bisa berarti tepat sasaran, sesuai dengan target membaca, ditulis secara ringkas, tidak bertele-tele, namun menggambarkan keseluruhan proses kegiatannya. Namun, penulisan sebaiknya melengkapi laporan dengan infografis agar pembaca mudah mencerna permasalahan yang rumit. Laporan efektif ini dapat diterapkan pada semua jenis laporan kegiatan. Misalnya, laporan perjalanan dinas, laporan program studi, laporan tahunan, laporan hasil studi, ataupun laporan studi banding, dan lain-lain. Dan penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh dan penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Ganda Sirait dengan materi tentang cara menulis laporan. Baiklah, saya akan menjelaskan cara-cara menulis laporan. Yang pertama, gagasan atau ide diharapkan gagasan atau ide penulis sama dengan harapan pembaca. Yang kedua, mentalitas dasar agar membuat laporan yang akurat, urut dan mudah dipahami. Yang ketiga, aturan atau urutan penulis mengikuti struktur bahasa sehingga mudah dipahami. Yang keempat, peranan bahasa yang meliputi gaya bahasa, ejaan, tanda baca, kata kalimat, dan apnea. Yang kelima, penyajian laporan yang di dalamnya meliputi tata letak spasi, margin, nomor, dan judul. Yang keenam, kreativitas salah satu diantaranya dibuat ringkasan sumari. Langkah-langkah menulis laporan. Yang pertama, mempersiapkan laporan, menentukan tujuan laporan, data dan pembacanya. Yang kedua, menentukan struktur laporan, yaitu seleksi data, pengelompokan topik bahasa, penulisan dan penyajian dengan bahasa yang dimengerti oleh pembaca. Yang keempat, menyempurnakan, membaca dan memeriksa kembali laporan yang telah dibuat. Sebagai alat komunikasi dan informasi, isi laporan harus singkat, jelas, dan lengkap. Dengan demikian semua pihak yang terlibat dapat memanfaatkan laporan tersebut secara optimal. Sekian dari materi saya, dan kesimpulan akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, menulis adalah kegiatan menyusun serta merangkaikan kalimat sedemikian rupa agar pesan, informasi, serta maksud yang terkandung dalam pikiran, gagasan, dan pendapat penulis dapat disampaikan dengan baik. Yang kedua, menurut Nafik Nunan, ada 3 tahap proses menulis, yaitu yang pertama, tahap pra-penulisan, tahap penulisan, dan tahap revisi atau penyempurnaan. Yang ketiga, ada 4 tahap menulis, yaitu merencanakan, menulis, merefleksikan, merevisi. Dan yang terakhir, laporan berarti segala sesuatu yang dilaporkan oleh pihak tertentu kepada pihak lain mengenai suatu masalah baik secara lisan maupun tertulis. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.